Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh sama-sama ketemu lagi di dalam konten Indah Bersamamu ini. Dan saya percaya bahwa keadaan kita hari ini semuanya baik-baik saja. Meskipun pada kenyataannya tidak semua yang terjadi dalam hidup kita kelihatannya baik, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, karena kita mempunyai Bapa yang sangat baik, maka sekalipun keadaan yang kelihatannya kurang baik, sekalipun bahkan keadaan itu kelihatannya begitu buruknya, tetapi di tangan Tuhan Dia bisa mengubah semua itu untuk menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah kita adalah orang-orang yang terjaga aman di dalam tangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpelihara dengan sempurna di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab Dia berjanji, Dia menjaga setiap kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya. Dia menjaga hidup kita. Dia katakan tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Dan Dia mencukupkan segala keperluan, kebutuhan kita melebihi dari apa yang kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya apapun keadaan kita memasuki bulan yang baru, November, bulan ke-11 di tahun 22 ini, ada jaminan Tuhan atas hidup setiap kita. Nah, sebelum saya lebih lanjut lagi berbicara tentang jaminan Tuhan ini, saya mau ajak kita sama-sama bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, kami selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan tercukupi, selalu dalam keadaan aman bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau berjanji bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kami tanpa izin-Mu. Itu sebabnya segala sesuatu yang sedang kami alami hari ini, kami yakin bahwa semua Engkau izinkan terjadi, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sebab melewati segala perkara dalam hidup ini, kami percaya Engkau adalah Bapa yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam renungan pagi hari ini dengan kuasa-Mu, dengan kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Segala puji, hormat-Ku hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka firman Tuhan terlebih dahulu, Yeremia 29 ayat yang ke-1 sampai ke-23. Kita akan mengikuti sebuah kisah perjalanan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nabi Yeremia, apa yang dia alami dan bagaimana kepercayaan dia kepada Tuhan lewat surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Yahweh Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dengan datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Yahweh Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maasye, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang sangat populer yang tentunya semua kita sudah hafal betul, yaitu di ayat yang ke-11 tadi. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita membaca apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Yeremia 29 ini, maka tidak sepatutnya kita takut di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa demikian? Sebab apa yang difirmankan Tuhan, katakan bahwa Tuhan tidak hanya menjamin hidup kita hari ini dan hari esok.
Tetapi masa depan kita sepenuhnya ada di dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang yang percaya sungguh teramat indah. Amin. Janji firman Tuhan tentang jaminan akan masa depan ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada dalam pembuangan Babel. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Orang-orang yang berada di dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau istilah zaman sekarang madesu, masa depan suram. Karena mereka adalah orang-orang buangan, orang-orang yang sama sekali tidak diperhitungkan. Namun di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, justru di saat seperti itulah Tuhan datang membawa pengharapan bagi mereka dengan memberikan janji firman-Nya yang menguatkan ini. Semua ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu betul apa yang menjadi pergumulan yang sedang mereka alami. Dan Tuhan tidak pernah melupakannya. Apa yang telah dijanjikannya kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, seberat apapun pergumulan kita hari ini, ingatlah akan apa yang diperbuatnya bagi bangsa Israel. Bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan Ia tidak akan pernah tertidur dan terlelap menjaga setiap kita. Bukankah itu janjinya bagi setiap kita dalam kitab Mazmur 121 ayat yang keempat? Tuhan tahu betul apa yang menjadi keperluan kita. Bahkan sebelum kita sendiri mengetahuinya. Kalau Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, terlebih lagi apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mengerti perbedaan antara keperluan dan kebutuhan. Keperluan itu sekunder. Misalnya seperti mobil. Kita perlu mobil nggak? Oh tentu perlu. Tapi kita bisa hidup nggak tanpa mobil? Bisa. Kita bisa pakai kendaraan lain. Grab atau apapun itu. Tapi kebutuhan itu harus ada. Tidak bisa tidak. Jadi kebutuhan itu lebih dari sekedar keperluan. Nah, kalau keperluan kita saja Tuhan tahu dan Tuhan memenuhi semuanya itu, apalagi kebutuhan kita. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Sungguh Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Dan jangan pernah meragukan itu. Sampai segitunya Bapak Ibu Saudara. Namun perlu kita sadari bahwa membangun rumah di sini berbicara mengenai rumah rohani, Bapak Ibu Saudara. Atau membangun mesbah doa dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya sampai di situ. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, membuka ladang atau tanah baru. Ini berbicara tentang pembaharuan hati. Apa yang dimaksudkan dengan pembaharuan hati, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah tanah hati kita ini harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Digemburkan dulu Bapak Ibu Saudara tanahnya. Kalau tanahnya keras, maka benih itu akan sulit untuk tumbuh. Tetapi kalau tanahnya digemburkan, diolah, dipersiapkan,
maka benih yang ditabur akan tumbuh dengan begitu suburnya. Itu sebabnya ada tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saat rumah doa itu sudah dibangun, di mana ada pujian dan penyembahan naik ke hadirat Tuhan, sementara hati kita disiapkan menjadi tanah yang baik, maka pada saat itulah Tuhan pasti akan menaburkan benihnya, sehingga benih itu pun dapat tumbuh dan berbuah-buah, sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, selama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka masa depan yang gemilang adalah sebuah kepastian bagi setiap orang yang percaya. Sebab apa yang Tuhan telah rancangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan digenapi. Itu sebabnya dengan iman, sama-sama kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun bagaimanapun keadaan kita hari ini, semua itu tidak akan pernah mengubah kebenaran bahwa selama-lamanya, untuk selama-lamanya Dia adalah Bapa yang baik bagi setiap kita. Kebaikannya yang keterlaluan itu membuat kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam pemeliharaan dan jaminannya atas hidup masing-masing kita. Mari sekali lagi, biarlah ini menjadi kesaksian kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan
dan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku selamanya. Dia baik bagiku. Tak pernah berubah kasih dan kebaikan-Mu selamanya, selamanya. Hinara bayara bashikina bo, hinara bayara bashane. Selama-lamanya hanya Engkau-lah Bapa yang menjaga, memelihara hidup kami selamanya. Percayakan hidup kita di dalam tangan-Nya, sebab di dalam tangan itulah tempat yang paling aman bagi setiap kita, untuk kita boleh bersandar, untuk kita boleh berlindung kepadanya. Sebab hanya daripadanya segala yang kita butuhkan, hanya daripadanya segala apa yang kita harapkan. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah mengecewakan bagi setiap orang yang meletakkan kepercayaannya di dalam tangan-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan sumber segala berkat. Ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh, dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkaulah Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang kami tidak pernah bayangkan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di atas dari sekedar apa yang menjadi keperluan kami. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu punya alasan untuk bersyukur, karena ada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup setiap kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.